Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puja Astuti dengan NPM 19210620980. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pertemuan 15, yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan. Manusia. 1. Populasi. Pengertian populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sekumpulan individu ini memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015, populasi dalam manusia itu adalah seluruh jumlah penduduk yang menempati suatu daerah. Faktor peningkatan populasi. 1. Kelahiran. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan populasi. 2. Imigrasi. Perpindahan individu dari suatu negara menuju negara lain. 3. Penempatan wilayah. Dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang mengatur reproduksi dan perkembangan teknologi. Faktor menurunnya populasi. 1. Kematian. Kematian seorang menjadi salah satu dampak menurunnya populasi. Ini akan mengurangi jumlah penduduk di satu wilayah. 2. Emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat asal menuju tempat lain. 3. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini membuat pengurangan kepadatan di suatu wilayah. Ciri-ciri populasi. Ada ciri-ciri mengenai populasi yakni secara biologis dan statistik. Berikut penjelasannya. 1. Lingkup biologis. Pada lingkup biologis ini terdapat organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan. Ini juga memiliki sejarah kehidupan mulai dari lahir, tumbuh, diferensiasi menjadi tua hingga mati. 2. Lingkup statik. Pada lingkup ini, kepadatan besarnya suatu populasi dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sebaran populasi ini dipengaruhi oleh objek tertentu seperti kondisi iklim, cuaca, struktur objek. 2. Masalah kependudukan. Pengertian masalah kependudukan. Masalah kependudukan adalah masalah yang berhubungan dengan dinamika keadaan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi, maka akan menimbulkan masalah sebab kapasitas wilayah suatu negara terbatas. Apabila pertumbuhan penduduk rendah juga akan menimbulkan masalah sebab penduduk di negara tersebut lama-kelamaan akan habis. Bentuk permasalahan kependudukan, yaitu yang pertama, persebaran pendudukan yang tidak merata. 2. Jumlah penduduk yang besar. 3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. 4. Kualitas penduduk rendah. 5. Tingginya tingkat ketergantungan. Terakhir, kepadatan penduduk. Adapun solusi masalah kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk dan pertumbuhan diatasi dengan program keluarga berencana atau KB. 2. Persebaran dan kepadatan penduduk diatasi dengan seperti program transmigrasi dan pembangunan lebih intensif di kawasan Indonesia Timur. Yang ketiga, tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan seperti pembangunan fasilitas seperti pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah sakit umum atau RSUD dan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Yang keempat, tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia, penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga pengajar, guru dan dosen di lembaga pendidikan milik pemerintah, penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja, dan mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang iptek di lembaga-lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, tingkat pendapatan yang rendah diatasi dengan seperti penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha investasi baik PMDN atau PMA, optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja, penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. 4. Peranan positif teknologi terhadap lingkungan di bidang industri. 1. Diperluasnya lapangan kerjaan dengan berdirinya industri atau pabrik baru. 2. Perkembangan industri bertambah baik, misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. 3. Perkembang
berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri, kapas untuk industri tekstil, kayu sengon, dan pinus untuk industri kertas. Yang keempat, diciptakannya mesin daur ulang sehingga sampah sebagai sumber pencernaan lingkungan dapat diuraikan. Yang kelima, peningkatan industri ekspor migas dan non-migas. Yang terakhir, memperoleh devisa dari industri pariwisata. Dari bidang pertanian yaitu 1. Bertambahnya varietas baru dan unggul. 2. Peningkatan hasil produksi pertanian. 3. Dikenalnya dan dipakainya alat-alat pertanian modern. Yang keempat, dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama. Dan yang terakhir, pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Adapun peranan negatif teknologi terhadap lingkungan. Yang pertama, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan semakin sempit karena dibangunnya banyak perumahan. Yang kedua, rusaknya lingkungan alam dikarenakan dibangunnya industri dan pabrik. Yang ketiga, terjadinya banjir dan erosi karena penambangan hutan tidak terkendali. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, manusia mengeksploitasi alam. Kelima, pemupukan yang berlebihan mengakibatkan pencemaran tanah. Yang keenam, penyemprotan pestisida berimbas makhluk hidup yang lain karena racun tahan lama yang dapat menyebar dalam rantai makanan ke ekosistemnya sehingga dapat mempengaruhi mata rantai makhluk hidup yang memakannya. Yang ketujuh, terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran hutan yang menghasilkan CO2 dan CO. Yang kedelapan, terjadinya pencemaran air dari buangan limbah industri. Yang kesembilan, terjadinya pencemaran udara dari asap-asap industri, mobil, dan kendaraan bermotor. Kesepuluh, terjadinya pencemaran tanah, bau, dan sampah-sampah industri dan rumah tangga. B. Teknologi. 1. Pengertian teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari Yunani, yaitu teknologia, di mana kata teks berarti keahlian dan logika berarti pengetahuan. Akar kata teknologi adalah teksne yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek, kecakapan tertentu, pengetahuan tentang prinsip atau metode dan seni. Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Dampak positif teknologi terhadap lingkungan yaitu proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya, di saat kita ingin menanam pohon tertentu saja kita menggunakan teknologi seperti teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana cara menanam dan memelihara pohon tersebut, teknologi mesin untuk menggali tanah, teknologi untuk membuat pupuk, teknologi komunikasi untuk mengajak teman-teman kita atau orang lain untuk ikut menanam pohon, teknologi kamera untuk mendokumentasikan kegiatan kita, dan masih banyak lagi. Teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan gerakan penghijauan lingkungan. Adapun dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dan solusinya. Dampak negatif adalah rusaknya lingkungan akibat penggunaan teknologi secara berlebihan, misalnya untuk membuat sebuah kota atau perumahan yang terdapat banyak alat-alat teknologi di dalamnya seperti komputer, TV, lemari es, dan sebagainya. Kita harus membuka lahan baru. Untuk membuka lahan baru, kita juga harus menggunakan teknologi pula, seperti teknologi pada bulldozer atau gergaji mesin untuk mempermudah kita untuk membuka lahan baru. C. Lingkungan. 1. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik atau kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam, yaitu tanah, air, mineral, energi surya, flora, dan fauna, termasuk kelembagaan yang mencakup hasil ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Adapun jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami adalah suatu lingkungan yang terbentuk dari proses alam di mana dalam perkembangannya belum mengalami pembaruan oleh manusia. Proses alam tersebut mencakup ekosistem dan semua komponen yang ada di dalamnya, baik itu fisik maupun biologi. Contoh lingkungan hidup alami seperti hutan, lembah, bukit, gunung
gunung, laut, rawa, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah suatu lingkungan yang terbentuk karena ada campur tangan manusia secara sengaja. Umumnya, lingkungan buatan ini diciptakan manusia dengan menggunakan pengetahuan dan bantuan teknologi modern. Contoh lingkungan buatan yaitu perkampungan, sekolah, taman bermain, waduk, taman, pasar, dan sebagainya. 2. Isu global lingkungan. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu lingkungan global yang mencuat ke permukaan yang bersifat global, serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global. Yang ketiga, solusi terhadap isu global lingkungan. Yang pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Kedua, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CVC. Yang ketiga, matikan perangkat elektronik yang tidak terpakai. Keempat, hemat air. Yang kelima, reuse. Yang keenam, reduks. Yang ketujuh, recycle. Yang delapan, menjadi vegetarian. Kesembilan, menanam pohon atau reboisasi. Yang terakhir, kampanyekan menjaga alam dan lingkungan. D. Etika lingkungan. 1. Pengertian etika lingkungan. Dilansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, etika lingkungan adalah disiplin dalam filsafat yang mempelajari hubungan moral antara manusia dengan lingkungan dan seisinya. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani. Ethnos berarti norma, nilai, kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dari segi etimologis atau asal kata, istilah etika berasal dari bahasa Latin yakni ethicus, artinya kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik apabila sesuai kebiasaan masyarakat. Kedua, prinsip lingkungan. 1. Sikap hormat kepada alam. 2. Sikap tanggung jawab. 3. Solidaritas kosmis. 4. Kasih sayang dan kepedulian kepada alam. 5. Tidak merugikan. 6. Hidup sederhana dan selaras dengan alam. 7. Keadilan. 8. Demokrasi. Dan 9. Integritas moral. Adapun soal host yaitu bentuk aplikasi teknologi yang memberikan kebutuhan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang, merupakan pengertian dari A. Bioteknologi, B. Bioremediasi, C. Teknologi modern, D. Teknologi ramah lingkungan. Jawabannya yaitu D. Teknologi ramah lingkungan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.